Anda menyaksikan News Update pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saya Valerina Daniel. Pemirsa, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa tinjau Panti Sosial Karya Wanita Mulya Jaya, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Kunjungan itu untuk memastikan kesiapan panti menampung perempuan korban trafficking termasuk mantan pekerja seks komersial asal Kalijodo. Panti Mulya Jaya saat ini merehabilitasi sekitar 30 ex-PSK yang terjaring razia dari wilayah Jawa Barat dan Banten. Khofifah berharap agar masyarakat dapat membawa ex-PSK Kalijodo ke Panti Sosial Karya Wanita Mulya Jaya. Selain masyarakat, para ex-PSK juga dapat langsung mendatangi panti tersebut. Di tempat ini, para mantan wanita penghibur di Kalijodo akan diberikan bimbingan agama, keterampilan, dan pelatihan kerja sebelum dipulangkan ke kampung halaman mereka masing-masing. Selain mendapatkan berbagai pelatihan, mereka juga diberikan konseling guna menata kembali masa depan usai mengikuti pelatihan. Mereka juga akan dibantu dengan program dari Kementerian Sosial, yaitu usaha ekonomi produktif dengan dana sebesar Rp3 juta per orang. Ex-PSK Kalijodo boleh diantar ke sini oleh siapa saja, sambil setelah di sini kita koordinasi secara administratif dengan Dinsos. Saya khawatir sekali jikalau mereka panik, kemudian mereka tidak tahu solusi ke depannya. Ini kan bisa, kalau mereka mau sebut ini transito, ya transito. Kalau dia sebut ini tempat shelter, ya. Dan untuk mengetahui informasi mengenai kondisi terkini di kawasan Kalijodo, Jakarta Utara, kita segera bergabung dengan reporter Riyad Nurhidayat dan juru kamera Ganda Monte, serta Ricky Rusdiana. Ya Riyad, bagaimana kondisi saat ini di Kalijodo? Apakah semua warga sudah meninggalkan tempat tinggal mereka? Ya baik Andra, kondisi terkini yang berada di wilayah Kalijodo cukup sepi, di mana sebagian besar dari warga Kalijodo baik yang ada di Jakarta Utara dan Jakarta Barat sudah meninggalkan kediamannya. Dan tidak hanya warga yang sudah meninggalkan atau mengosongkan rumahnya, banyak dari pengelola diskotik dan juga bar yang ada di Kalijodo ini untuk menutup seluruh aktivitas kegiatannya dari dunia hiburan. Dan hingga saat ini para pengelola atau pengusaha bar tersebut masih berkemas untuk meninggalkan atau menyelamatkan barang berharga miliknya. Dan jika kita bicara terkait dengan pengamanan yang ada di wilayah Kalijodo ini, tepat di belakang saya adalah tenda kepolisian dari Satuan Sabara Polda Metro Jaya yang hari ini masih terus menjaga untuk menciptakan suasana yang kondusif di wilayah Kalijodo. Andra. Ya Riyad, lalu kapan aliran air dan listrik akan dimatikan di Kalijodo? Ya, baik Andra, terkait dengan aliran listrik dan juga air sudah dari kemarin dinonaktifkan oleh PLN dan juga PT Pamjaya, sehingga jika kita masuk ke dalam wilayah Kalijodo ini sangat gelap sekali apabila pada malam hari, dan ini dioptimalkan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk mematikan seluruh aktivitas yang ada di wilayah Kalijodo. Dengan padamnya air dan juga listrik yang dari PLN, maka dapat dipastikan acara atau kegiatan hiburan yang sering kali terjadi atau dilaksanakan pada malam hari di Kalijodo ini lumpuh total, dan mereka mau tidak mau harus meninggalkan rumah mereka dan juga diskotik bar yang ada di Kalijodo. Andra Lesmana. Baik Riyad, terima kasih atas laporan Anda. Riyad Nurhidayat dan juru kamera Ganda Monte serta Ricky Rusdiana melaporkan langsung dari kawasan Kalijodo, Jakarta Utara. Abdul Aziz atau yang akrab disapa Daeng Aziz menjadi tersangka kasus prostitusi. Aziz dikenakan pidana atas dugaan sebagai mucikari. Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Krisna Murti sudah menandatangani surat penetapan tersangka Abdul Aziz atau yang disebut Daeng Aziz. Tokoh Kalijodo itu menjadi tersangka atas kasus perdagangan orang alias menjadi mucikari. Aziz diduga menjadi mucikari atas PSK yang berasal dari Jawa Barat. Krisna menyebut PSK milik Aziz banyak. Krisna juga menambahkan bahwa ia telah menandatangani surat pemanggilan Daeng Aziz pada hari Rabu untuk diperiksa sebagai tersangka. Krisna berharap Aziz kooperatif dan mau memenuhi panggilan penyidik kepolisian.
Ya pemirsa, sejumlah kafe dan warung remang-remang di wilayah Kalijodo sudah mulai ditinggalkan oleh pengelolanya. Mereka lebih memilih aman dengan membongkar aset miliknya sendiri sebelum dibongkar paksa pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Berikut laporan Riyad Nur Hidayat dengan juru kamera Ganda Munte dan Ricky Rusdiana dari salah satu bekas kafe di Kalijodo, Jakarta Utara. 5 hari setelah diterbitkannya surat peringatan pertama oleh pemerintah kota Jakarta Utara dan juga Jakarta Barat, wilayah Kalijodo saat ini sudah mulai lengang dan ditinggalkan oleh penghuninya. Tidak hanya masyarakat saja yang tinggal di wilayah Kalijodo ini, bahkan beberapa bar yang setiap harinya bergelut dengan dunia hiburan di salah satu gang tempat saya berdiri saat ini sudah mulai ditutup. Bahkan ada satu bar yang masih dipasang garis polisi, di mana di sini dikatakan dengan keras bahwa tidak boleh satu orang pun yang masuk ke dalam bar karena pada saat penggeledahan dilakukan oleh TNI Polri ditemukan minuman keras dan juga senjata ilegal. Ya, saat ini saya sudah berada di dalam salah satu kafe yang ada di Kalijodo, namanya Melati Indah, dan kita bisa lihat pada hari kelima setelah diterbitkannya surat peringatan pertama, kafe ini sudah kosong dan tidak ada alat elektronik apapun yang tersisa, baik itu dari pendingin udara, kemudian dari lampu-lampu juga semua sudah diambil oleh pengusahanya, dan juga kita bisa lihat di sini tidak ada sound system atau alat elektronik apapun yang tersisa. Kita bisa lihat lagi di sini pemirsa. Di sini biasanya digunakan untuk para pengunjung yang datang ke Kalijodo ini untuk berminum minuman, bahkan bermain judi. Namun sampai saat ini sudah tidak terlihat lagi aktivitas tersebut dan semuanya sudah tidak difungsikan. Artinya tinggal eksekusi saja yang akan dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang akan merubah wilayah Kalijodo ini sebelumnya menjadi tempat prostitusi, menjadi ruang terbuka hijau untuk memenuhi target sebanyak 30% dari wilayah DKI Jakarta. Riyad Nur Hidayat, Ganda Monte, Ricky, Berita 1, Jakarta. Bagian warga Kalijodo hari ini melanjutkan proses pindah ke rusun yang telah disediakan. Meski akhirnya mereka bersedia pindah, sebagian dari mereka mengeluhkan akses rusun yang jauh dari tempat kerja mereka. Sejak pagi, puluhan warga Kalijodo mengemasi barang mereka. Mereka yang berkemas adalah warga yang telah mendapatkan kunci rumah susun sewa atau rusunawa. Proses pindah warga Kalijodo dibantu pihak Satpol PP dan petugas Dinas Kebersihan DKI Jakarta. Meskipun status Kalijodo masih pada SP1, namun tampaknya puluhan warga sudah mulai pindah ke rusun yang telah disediakan Pemprov DKI Jakarta. Di antaranya Rusun Pulau Gebang, Jakarta Timur bagi warga Kalijodo yang berada di kawasan Jakarta Barat dan Rusun Marunda bagi warga Kalijodo yang bermukim di wilayah Kalijodo, Jakarta Utara. Sementara itu, posko penanganan warga hingga pagi ini juga masih terus didatangi warga yang mendaftarkan diri untuk mendapatkan rusunawa. Data terakhir, posko yang menangani warga Kalijodo di wilayah kota Jakarta Barat sudah ada 126 kepala keluarga yang mendaftar dan 86 warga diantaranya sudah lolos verifikasi dipastikan mendapatkan unit Rusun Pulau Gebang. Sebagian dari warga ini sudah pindah ke Rusun Pulau Gebang. Sementara posko penanganan warga di wilayah Jakarta Utara, dari data sebelumnya Kecamatan Penjaringan mencatat ada 1.340 kepala keluarga. Sementara sudah ada sekitar 90-an kepala keluarga yang mendaftarkan diri dan 62 kepala keluarga sudah mendapatkan kunci unit Rusun Marunda. Sebagian warga yang telah mendapat kunci rusun mengaku puas dengan kondisi rusun. Namun mereka masih mengeluhkan beberapa hal seperti akses sulit dan jarak yang jauh dari tempat kerja mereka. Warga lain yang tidak ber-KTP DKI Jakarta juga sudah mulai mencari tempat baru. Iya, hari ini. Tadi baru diberesin semua. Kemana? Ke Rusun Marunda. Gimana? Ya, alhamdulillah sih bagus lah. Lebih layak lah daripada di sini. Nah, untuk pembayarannya gimana, Kak? Bayarannya sih 3 bulan pertama gratis. Nanti selanjutnya itu kalau nggak salah 170. Kalau pribadi saya sendiri sih ya no problem, nggak apa-apa lah. Cuman bapak saya sendiri yang sedikit agak repot nantinya. Soalnya kan bapak saya kan kerja di Bandengan sini. Kalau nanti pulang pergi itu mungkin akan menguras sedikit uang lah ya.
kayak gitu. Saya udah bisa dapat kontrakan udah sono Sinar Budi. Terus saya ada yang ngajak sono katanya rumah susun aja, kata saya nggak bisa. Saya kan jualan kue di sini. Kalau ke sono kan kejauhan gitu. Oh gitu. Iya, terus ya. Terus saya nggak bisa, kata saya mau kan ngambil kuenya di sini, jualan di Sinar Budi, kata saya gitu. Udah gitu kata orang-orang, udah mendingan ke sono aja ngambil, kata yang ngajuin, katanya kata saya nggak bisa lah, kata saya itu kejauhan gitu. Anak saya juga. Sebelumnya, sejak beberapa hari lalu, pemerintah sudah memutus listrik dan air sebagian besar wilayah Kalijodo. Sementara itu, puluhan petugas gabungan dari TNI dan polisi telah berjaga sejak operasi penyakit masyarakat pada Sabtu lalu dan terus melakukan penjagaan keamanan hingga proses eksekusi berlangsung.